saya yakin kita semua dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mika 4 ayat yang kedua. Kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kedua saya bacakan demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat berkat-berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pagi hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah yang pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
pujilah Kau Raja segala raja. Sorak-sorai
yang mengatur seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan kalau pada hari ini kami menerima kesempatan yang baik untuk menerima firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami tiba saatnya kami akan menerima firman Allah. Roh Kudus yang penuh dengan kuasa itu menjawab kehidupan kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi, jamah, berkati seluruh umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Allah. Kiranya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan, karena roh Allah yang kuat itu ada pada kami, memampukan kami, memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Roh Kudus menjamah kami semua. Kami serahkan ya Tuhan keberadaan kami dalam tangan Tuhan, dan kami mengerti maksud kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah, bahwa Tuhan kita adalah kreator, Allah kita adalah pencipta. Dia yang menciptakan bumi, Dia menciptakan surga, dan Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita semua. Sepakat katakan amin. Yang menciptakan saudara dari yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah penciptaan. Ketika masih gelap gulita, maka Tuhan berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Saudara, itu adalah penciptaan. Hari-hari ini, saudara, kita tidak membahas itu adalah firman Allah yang sangat memberkati saudara. Tetapi kita membahas tentang pemulihan. Pemulihan adalah saudara sudah ada dan kemudian diperbarui. Saudara, dari yang sudah ada kemudian diperlengkapi lagi. Itu namanya pemulihan. Saudara, contohnya adalah ketika ada orang kusta dan kemudian Allah memulihkan. Dia sudah ada kehidupan dan kemudian orang-orang kusta ini mengalami kesembuhan. Saudara, dan kemudian dia mengalami pembaruan. Kehidupannya menjadi jauh lebih baik lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan ini adalah pemulihan. Pemulihan dari sudah ada, dan karena sudah ada mengalami kemunduran-kemunduran, sehingga Allah, firman Allah yang kita dengar hari ini adalah terjadinya revival, terjadinya renewal. Saudara, ada pemulihan, di sana ada kebangkitan, di sana ada pembaruan, saudara, dan pembaruan ini ke arah yang lebih baik sampai menuju kepada kesempurnaan. Yang nangkep katakan amin. Sehingga saudara, kalau ketika menangkap firman Allah ini, hidup kita ini memang sudah ada Yesus Kristus, sudah ada Roh Allah dalam kita, dan kemudian Roh Allah ini bekerja, berkuasa, berdaulat, dan terus memperbarui kehidupan kita. Akhirnya nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, mendapati kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang disebut takut Tuhan, dan kehidupannya semakin hari semakin baik. Dengan kata lain, dalam kekristenan kita dari hari ke hari bukan mengalami kemunduran. Seharusnya yang benar, yang sehat adalah semakin tahun ke depan kita melangkah ke depan, maksud saya adalah bahwa kehidupan kita semakin hari semakin baik, karena Roh Kudus itu memperbarui kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan, hidupku terus diperbarui oleh Tuhan. Sekarang renungkan hidup saudara, renungkan perkataan tadi, benar enggak Allah Roh Kudus memperbarui hidup saudara? Apakah biasa-biasa saja, atau saudara ketika merefleksi hidup saudara dan sama dengan 10 tahun yang lalu, terlebih kehidupan rohani saudara, kehidupan kita semua, apakah tetap saja dengan tahun lalu? Seharusnya melangkah ke depan. Besok hari Senin ada perubahan, hari Selasa lagi ada perubahan, minggu depan ada perubahan, bulan Maret ada perubahan, bulan Agustus beda lagi dengan bulan Juli, ada perkembangan-perkembangan, dan itu adalah progresif. Anak-anak Tuhan harus mengalami yang namanya
Tangkap, katakan amin. Dan saudara, betapa pentingnya setiap kita yang mengalami pemulihan dan pembaharuan. Karena manusia setiap hari saudara cenderung berbuat dosa. Maka puji Tuhan, saudara bersyukurlah kalau Roh Kudus itu ada pada kita, sehingga kita terus diperbaharui. Saya mengajak kita semua membaca di dalam Mazmur 126 ayat pertama sampai 6. Di sana pemazmur, saudara Daud bersiarah. Dalam siarah ini, saudara, ada satu kata-kata yang luar biasa yang harus kita renungkan. Saudara, ketika siarah, maka ada renungan yang dalam. Mari kita baca dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada yang keempat. Ayat ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam di ayat ini, dalam pasal ini, kita baca tadi ada dua tempat yang disebut, ada dua daerah yang disebut dan syarat maknanya, sangat dalam maknanya. Dalam ada yang pertama disebut adalah Sion. Sama-sama katakan Sion. Kemudian ayat yang keempat di sana dikatakan disebut juga daerah tanah Negeb. Dalam ada hal yang menarik kepada dua tempat ini. Semula adalah sama. Daerah ini adalah daerah yang sama-sama kering, sama-sama pegunungan. Puji Tuhan, saudara. Dan dua ini saya ulangi lagi adalah satu yang namanya Sion. Yang dua adalah tanah Negeb. Sana digambarkan kalau saudara bisa melihat dengan jelas bahwa tanah Negeb ini adalah tanah yang kering, pegunungan yang betul-betul tidak ada titik airnya, sedikit sekali titik air, dan sangat-sangat tandus, sangat-sangat kering. Ini adalah tanah Negeb. Karena sedikit titik-titik air, maka sedikit sekali tanaman yang hidup di sana. Tetapi yang menarik adalah tempat ini menjadi jalur bagi orang-orang ketika itu sampai saat ini. Kalau saudara mendengar cerita tentang Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, maka melewati jalur ini. Tempat ini hanya untuk dilewati, saudara. Dan tempat ini adalah menjadi hal yang penting karena menghubungkan beberapa negara sekarang ini, dari Palestina ke Yordania dan seterusnya sampai ke Mesir. Tempat ini sekarang sebagian besar menjadi daerah negara Yordania. Itu adalah tanah Negeb. Di sana ada ketandusan, di sana ada kekeringan, sedikit sekali adanya kehidupan. Maksud saya adalah tanaman. Berarti dengan kata lain, orang pun tidak mau tinggal di sana. Ini namanya tanah Negeb. Dan ada satu tempat lagi yang sebenarnya hampir sama dengan itu semula, yaitu namanya Sion. Sion ini, saudara, kemudian ketika Raja Daud, maka direbutlah Sion ini. Di bawahnya ini adalah bentuk pegunungan, dan di daerah-daerah di bawah gunung ini, saudara, direbut oleh Raja Daud. Kemudian maka Raja Daud
diperlakukan dengan baik. Saudara tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang suka memuji Tuhan. Dia berkenan di hati Tuhan. Dan kemudian saudara, ada pemulihan Sion. Sion itu sekarang disebut Yerusalem. Saudara, dan beda sekali. Di sana ada banyak kehidupan. Saudara, kemudian ketika Raja Daud merebut daerah di Sion ini, maka kemudian dibangunlah satu kota. Di sana, saudara, kalau bicara tentang Sion, di sana ada bait Allah. Dan kemudian kota ini di atas gunung, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Maksudnya demikian, Yerusalem adalah kota damai dan tidak ada yang bisa merebut kedamaian. Artinya secara rohani demikian. Saudara, menjadi kota yang tangguh, menjadi penuh dengan kehidupan, menjadi daya tarik yang luar biasa. Banyak orang pengen ke sana. Saudara, ketika saya kirim gambar ini ke multimedia WL yang memimpin pujian hari ini, Diaspora, saudara, aku pengen ke sana. Puji Tuhan, saudara, karena memang di sana ada daya tarik. Belum saya lanjutkan. Ada di antara kita yang pengen ke Yerusalem? Boleh angkat tangan yang pengen. Tuhan, saudara, ada kesempatan nanti, saudara, kita bisa ke sana menikmati betapa ada daya tarik yang luar biasa. Bukan hanya daya tarik saja, saudara, bahwa di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita ilahi. Yerusalem, ini kota Allah. Saudara, terjemahkan secara rohani yang saya maksud. Saudara, ada kehidupan, ada daya tarik yang luar biasa. Semula sama, semula kering, semula tandus, kehidupan sedikit sekali. Tetapi ketika dimulihkan, seperti yang kita baca dalam Mazmur 126 ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Yang dimaksud di sini adalah mimpi indah, bukan memimpi dikejar-kejar hantu, gitu saudara. Tetapi mimpi yang indah, saudara, menggambarkan sesuatu yang besar terjadi. Saudara menerima mujizat yang terjadi, kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan saudara, dan kehidupan ini seolah-olah bermimpi. Tapi faktanya benar, ketika Tuhan dipulihkan, dikatakan kemudian banyak orang berkata, Tuhan melakukan perkara yang besar terhadap orang-orang ini. Dia ditegaskan, memang benar, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Dan apakah kehidupan saudara sekarang ini mengalami ketandusan, kekeringan, dalam di pelakuan tidak baik dan sebagainya? Orang tidak suka pergi ke sana. Orang tidak suka bertemu dengan kita. Ada kekeringan hubungan saudara, kekeringan finansial, tidak ada kehidupan. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, maka di sana ada kehidupan. Ketika Tuhan pulihkan, di sana ada daya tarik yang luar biasa. Ketika Tuhan pulihkan, maka ada banyak perkara-perkara ilahi yang terjadi atas kehidupan kita. Yang menangkap, setuju, mengerti, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, tempat ini semula sama. Tanah Negeb dan kemudian Gunung Moria, itu kemudian disebut menjadi Sion, sekarang identik sama dengan Yerusalem. Tapi perbedaannya, saudara, kalau saudara pergi ke Holy Land sekarang ini, maka saudara akan melihat ini masih tandusnya sampai sekarang. Dan Alkitab mengatakan demikian. Ini seolah-olah satu permohonan dari pemazmur yang saking dalamnya permohonan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Maksudnya adalah betul-betul mengalami kekeringan. Saya pernah membuat satu iseng itu tanah yang kering, dan kemudian saudara sirami air, dan di sana ada aroma tanah yang naik, suasana kering, dan kemudian disirami dengan air, dan dimasukkan batang air. Di sini adalah aliran air yang kering, pernah mengalir tapi sedikit kering. Gambarkan demikian, maksudnya adalah permohonan pemulihan itu benar-benar, dan dia gambarkan seperti tanah yang kering, dan kemudian minta kepada Tuhan aliran air kehidupan yang kemudian menyentuh kekeringan itu. Kiranya saudara kita semua juga memohon ke hadapan Tuhan.
Sekarang ini kalau mengalami hal yang baik, pulihkanlah ya Tuhan. Seperti pemazmur katakan demikian. Karena ini sangat penting bagi saya dan saudara. Daud menggambarkan yang begitu rupa penuh tantangan kehidupannya, perjuangan hidup yang dipunyai sepertinya saudara, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa daya juangnya, saudara, dan dia meminta kesegaran, meminta kehidupan dari Tuhan. Tuhan segarkanlah, ini sepertinya kering sekali. Sepertinya saudara, sesuatu yang tidak ada harapan lagi. Dan kemudian Tuhan pulihkanlah, pulihkanlah. Kalau saudara baca Mazmur, berapa banyak pemazmur berkata, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Memang benar yang dihadapi Daud, saudara, banyak sekali tantangan-tantangan. Tantangan ketika mau mengambil istri, tantangan ketika sudah mendapatkan istri, saudara, tantangan ketika anak-anaknya tidak akur, saudara, tantangan berikutnya ketika sudah dewasa dan anak-anaknya dewasa, keturunan-keturunannya. Tapi puji Tuhan, hamba Tuhan ini, Daud ini senantiasa berseru kepada Allah, Tuhan pulihkanlah, Tuhan pulihkanlah. Hidup manusia memang benar dibawa pada tantangan. Dan kasih Tuhan, dan ketika menghadapi satu hal yang demikian, kita boleh berkata kepada Tuhan, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Jika kita berseru demikian, maka Tuhan akan berikan kesegaran, Tuhan akan berikan kekuatan dan pemulihan terjadi atas kita. Keadaan kita, saudara, ketika dipulihkan, mungkin ini sudah terjadi atas hidup saudara. Mungkin ada juga yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi, saudara minta terjadi seperti ini. Yang sudah terjadi, saudara menyatakan rasa syukur, pemulihan sudah terjadi, maka semakin melimpah-limpah. Dan ketika dipulihkan, yang terjadi adalah sukacita dan suka memuji Tuhan. Ayo sama-sama mengatakan sukacita dan suka memuji Tuhan. 2, 3. Sukacita dan suka memuji Tuhan. Jadi begini saudara, kalau saudara bersukacita dan kemudian kita tahu bahwa kita ini bersukacita dalam Tuhan, kan pernah saudara membaca Alkitab ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara menerima sukacita apapun itu, dan kemudian sukacita sudah kita alami, maka pasti diikuti dengan hati kita, hidup kita suka memuji Tuhan. Tapi perhatikan ketika saudara menerima berkat, saudara senang dan tidak dilanjutkan dengan sukacita memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, saudara boleh bertanya di hati sendiri, datang dari Tuhan. Apalagi saudara, ketika terima uang 1 juta, kebutuhan saudara adalah 2 juta, senang dapat 1 juta karena sudah 50% tercukupi. Kemudian kenapa ya kok cuma 1 juta? Saudara belum mengerti menerima berkat yang datang dari cek hati saudara. Tetapi demikian saudara, ketika kita mengalami sukacita, pasti anak-anak Tuhan yang mengalami pemulihan, kemudian ingat Tuhan, ketika terima berkat dari Tuhan, ketika menerima kuasa ilahi dari Allah, maka kemudian yang pertama diingat adalah Tuhan, bukan lihat berkatnya ini. Saudara yang nangkep katakan amin. Setiap kali saudara terima berkat, apapun itu, kondisi yang baik, sehat, keuangan, saudara, dan kemudian ada jabatan dan lain sebagainya. Yang pertama, orang yang dipulihkan adalah pasti ingat Tuhan. Luar biasa, amazing. Tuhan itu memang luar biasa. Baru saudara bisa menikmati berkat itu. Dilanjutkan dengan suka memuji Tuhan. Tapi saudara lihat hati masing-masing kehidupan kita. Ketika saudara terima pemulihan dari Tuhan, dan kemudian seolah-olah ini datang dari Tuhan, tapi saudara tidak suka memuji Tuhan, yang tidak beres adalah hati kita. Saudara boleh lanjutkan kata, Tuhan pulihkanlah hatiku, pulihkanlah hatiku, supaya apa saudara? Diperbaharui. Yang nangkep katakan amin. Terus diperbaharui oleh Tuhan. Kenapa ya terima 1 juta kok tidak bisa bersyukur? Ini perlu diperbaharui. Hati saudara, hidup saudara harus diperbaharui. Jadi saudara dikatakan
di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan demikian. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 9. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Perhatian orang yang lumpuh ini. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Orang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah, saudara, dia mengharapkan belas kasih dari Tuhan. Petrus berkata, emas, perak, materi yang lain tidak ada padaku, sebenarnya dia punya. Tetapi dia akan berikan yang jauh lebih berharga. Sama-sama katakan, Tuhan berikan yang berharga dalam hidupku. 2, 3. Dia berikan demi nama Yesus Kristus. Dan ini menjadi dasar bagi semua orang yang berdoa, harus didasarkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketika berkata demikian, saudara, berarti orang lumpuh itu mendengar perkataan Petrus tidak punya apa-apa, tapi ini yang kupunya demi nama Yesus. Maka ketika dia mendengar ada nama disebut Yesus Kristus masuk di hatinya, orang lumpuh ini, saudara, merindukan pemulihan supaya terjadi sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dia tidak lumpuh. Dan ketika dia menerima Yesus Kristus melalui hamba Tuhan ini masuk di hatinya, maka terjadilah pemulihan. Alkitab mengatakan seketika itu tiba-tiba kakinya menjadi kuat, mata kakinya menjadi kuat. Dan ini respon yang tadi saya sampaikan kepada kita semua, bahwa orang yang menerima pemulihan bersuka cita. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara, dia begitu sukacitanya, dia mondar-mandir ke sana kemari. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Dia bersukacita dan mengikuti mereka bait Allah. Rupanya hebat orang lumpuh ini. Dan tokoh Alkitab ini hebat. Dia bersukacita menerima kuasa dari Tuhan. Dia langsung ke bait Allah dan dia memuji Tuhan. Alkitab mengatakan ia melompat-lompat serta memuji Allah. Orang datang ke gereja mungkin dengan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, gitu ya. Dan kemarin saya mengikuti, saudara, penjelasan dari Yerusalem tentang satu bait Allah. Di sana ada bait Allah dan kemudian ada pintu masuk itu, saudara, yang namanya sinagog. Dan pintu masuk itu pertama kemudian berpanjang begitu adalah tempat duduk. Jadi ini pintu masuknya, gambarnya ini, saudara. Pintu masuknya tidak di tengah. Kalau kita kan pas di tengah ya, tapi di pinggir. Di pinggir ini kemudian masuk, di sana ada tempat duduk, bentuknya memang kotak seperti ini. Dan jadi tempat duduknya itu di pinggir-pinggir begitu. Dan ada di atas juga. Di atas biasanya adalah wanita. Dan di tempat duduk yang pertama, dari pintu masuk biasanya orang-orang Farisi. Mereka duduk di situ. Dan itu menjadi tempat duduk VIP, bahwa ini adalah orang-orang Farisi. Jadi kalau itu masuk di sini, kemudian mereka dilihat, oh sudah ada di bait Allah, oh mereka saleh. Dan itu sudah diambil alih oleh orang-orang Farisi. Dan dengan gayanya, saudara, sesaleh mungkin dia duduk, pura-pura bawa gitu ya. Cuma pengen dilihat oleh orang yang datang kemudian. Saudara kasih Tuhan. Tapi perhatikan, orang yang datang ini, saudara, dari awal kalau sudah mengikuti cerita-cerita tentang orang yang ke bait Allah, mereka kusuk, jadi ya, langkahnya diatur, beda dengan orang yang lumpuh ini. Dia melompat-lompat, dia ke sana kemari. Saya menduga orang yang mau masuk ke pintu gerbang bait Allah ini ditabrak-tabrak mungkin ya, saudara, karena sukacitanya. Kesana mau masuk, tidak jadi, saking sukacitanya. Dan kemudian langsung masuk.
Dan ketika masuk itu menarik perhatian. Mengapa ini teriak-teriak? Zaman ini belum ada karismatik. Dan waktu itu tidak ada karismatik, belum ada. Kan sudah memperhatikan. Maksudnya adalah yang sama aliran seperti gereja kita menari, melompat-lompat dan lain sebagainya. Dan dia begitu luar biasa menikmati kuasa Tuhan. Orang banyak, semua orang, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudara, akibat pemulihan yang pertama adalah sukacita terjadi atas hidup kita. Dan kemudian, saudara, sukacita tidak berhenti, maka kemudian menjadi suka memuji Tuhan. Saya berdoa kita semua menerima pemulihan dan akhirnya kita sukacita. Sukacita itu ada dalam diri kita, dan kemudian orang melihat diri kita sendiri melakukan itu bahwa kita suka memuji Tuhan. Kalau kita ada sukacita dan kemudian tidak suka memuji Tuhan, secara berbalik. Yang benar adalah ada sukacita dan kemudian suka memuji Tuhan. Warna kehidupan saudara dengan suka memuji Tuhan. Kalau boleh mengambil membalik. Aku suka memuji Tuhan supaya aku suka cinta. Dan itu adalah kualitas yang beda nanti. Saya akan membahasnya akan hal itu. Yang kedua, saudara, akibat orang yang menerima pemulihan adalah kita baca dalam 1 Samuel 10 ayat ke-6. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Katakan demikian. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayo kita baca sekali lagi bersama-sama. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca dengan suara yang yakin dan mantap supaya terjadi atas hidup kita semua. 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Kau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Karena cerita ini memang ditujukan kepada Saul. Saul menerima urapan dari Tuhan. Dan urapan dari Tuhan itu dan sekarang juga kita terima. Dan urapan Roh Kudus ini kalau kita terima dengan baik, kita mengalami sukacita, kita suka memuji Tuhan. Alkitab mengatakan, ini bahasanya Samuel, berubah menjadi manusia lain. Sama-sama katakan manusia lain. Dan penyertaan Tuhan sangat penting bagi orang percaya. Roh Kudus itu sangat penting tinggal hidup dalam kehidupan kita, berkenan atas hidup kita. Karena sangat erat hubungannya antara penyertaan Tuhan dengan pemulihan. Dan ini sangat erat sekali, penyertaan Tuhan dengan pemulihan dan pembaharuan dalam kehidupan kita semua. Ketika kita disertai Tuhan, maka kita dipulihkan, kita mengalami sukacita, kita mengalami saudara banyak memuji Tuhan. Orang melihat kita suka memuji Tuhan, orang melihat kita bersukacita, dan kemudian orang berkata, tadi saudara kita baca bahwa terjadi perkara besar atas orang-orang ini. Mazmur 126 tadi yang saudara masih ingat. Di dalam 1 Samuel berubah menjadi manusia lain. Saudara yang kasih Tuhan, terjadilah perubahan sehingga kehidupan kita berkualitas, rohani kita bertambah baik. Kalau kemudian rohani kita bertumbuh saudara, maka pikiran, perasaan, kehendak kita juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Dan orang suka dengan model pemikiran kita. Orang lain akan suka dengan perasaan yang ada pada kita. Orang lain suka dengan kehendak kita, dalam kemauan kita, sehingga orang lain juga akan mengalami sukacita. Ini manusia lainnya. Saudara, saya berdoa, saya berharap kiranya mendengarkan firman Tuhan ini, akhirnya orang lain juga berkata, oh ini manusia lain adalah manusia rohani yang luar biasa. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pemulihan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat ini saudara berbicara tentang roh Allah yang berkuasa atas hidup orang yang diurapinya. Dan saya berharap kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh kami katakan, aku diurapi Tuhan. Dengan keyakinan saudara. Kalau demikian, saudara keluar dari gereja ini,
saudara akan menjadi manusia lain. Dan manusia lain itu, orang lihat, dia memuji-muji Tuhan, dia melompat-lompat. Orang lain berkata, perkara besar terjadi atas hidupnya. Apa senangnya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan perkara besar terjadi atas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini, mungkin kehidupan kita seperti tanah Negeb. Tapi jangan kemudian tidak ada pemulihan. Dalam maksudnya adalah kering. Tapi berlanjut tanah kering, tanah yang tandus itu, dan menjadi seperti Sion. Saudara, artikan dengan benar, seperti Sion. Dan Alkitab mengatakan ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara yang kasih Tuhan, maka saudara bermimpi yang besar. Ketika bermimpi yang besar, itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Mimpiku kok besar ya? Sepertinya tidak masuk akal. Tidak apa-apa namanya mimpi. Dan itu sudah rasanya senang. Betul tidak? Mimpilah yang besar. Itu membuat hidup kita menjadi. Nah, kalau mimpi yang jelek, saudara, itu mempengaruhi kejelekan hidup kita juga. Betul, saudara. Baru mimpi saja sudah senang. Tapi Sion ini, saudara, benar-benar terjadi. Rupanya saudara, tiba-tiba apa yang saudara mimpikan itu terjadi. Luar biasa ini, saudara. Seperti kesaksian yang saya menerima kesaksian dari Mas Putra yang main drum. Ketika beberapa waktu yang lalu, saudara, yang main drum ini apa namanya? Ori ya. Tapi yang satunya kita ada beberapa main drum. Ketika ibadah 3 dan 4, saya suruh silakan berdoa. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan. Dia berdoa karena pengantin baru, saudara. Dia berdoa dapat keturunan. Saudara, rupanya apa yang terjadi? Istrinya kok atau mual gitu ya di lain hari, dan diperiksakan rupanya positif. Benar. Saudara, kalau kata positif hari-hari ini saudara cermati dengan sama. Positif karena apa? Itu positif hamil. Dia senangnya luar biasa. Dia mimpi, waktu berdoa itu dia mimpi. Tuhan, orangnya baik-baik ini. Kemudian benar-benar terjadi. Sekarang boleh saudara memimpi rumah tangga yang bahagia, memimpikan suami yang bahagia dan tanggung jawab Tuhan, memimpikan anak-anak yang berhasil, karir yang baik, memimpikan pekerjaan saudara bertambah, penghasilan saudara, mimpi yang baik-baik. Jangan mimpi yang jelek. Sama-sama katakan, jangan mimpi yang jelek. Dan ketika Tuhan hadir memulihkan, terjadilah mimpi itu. Orang berkata bahwa perkara besar terjadi atas hidup kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Orang berkata bahwa kita ini memang benar manusia lain seperti sama. Demikian saudara, kalau pemulihan terjadi, saya ulangi lagi. Yang pertama, sukacita dan diikuti dengan suka memuji Tuhan. Yang kedua, kita penuh dengan ungkapan Allah dan disebut menjadi manusia lain. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pamit berdiri sama-sama. Kita pujikan saudara, biar kita dipulihkan terus. Kita nyatakan Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Ketika menaikkan pujian ini, persiapkan hati saudara, hidup saudara. Resapi kata-katanya, bukan mengerti kata-kata. Saya berdoa, saya berharap keluar dari hati kita. Biar kata-kata bersama. Yesus, kemuliaan. Lagi dengan iman. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan
Tuhan yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak saudara untuk dipulihkan? Apakah rumah tangga saudara? Apakah pekerjaan saudara? Kesehatan saudara? Ketika menaikkan pujian ini, benar dari hati saudara, pulihkan Tuhan, berkati Tuhan, perbaharui ya Tuhan. Kalau itu dari hati saudara yang paling dalam, Allah hadir di tengah kita, menjamah kita, dan kita menjadi bersuka cita karena menerima jawaban, menerima mimpi yang indah ini. Lagi angkat hatimu, pujikan pujian ini berulang kali, dan roh Allah menjamah kita. Saya ratakan awas saja, ratakan sama-sama pujikan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Daud dimulihkan, orang sungguh dipulihkan, disembuhkan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami dengan iman saudara. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Berkati kami Tuhan, berkati sama-sama nyatakan segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Hidupku ini ku datang sujud di hadapan memujimu. Ya Tuhan, kiranya apa yang didoakan oleh seluruh umat dalam ibadah ini, dari tempat yang penuh kuasa, Tuhan berikan jawaban doa. Hamba mohon kehadiran-Mu, pulihkanlah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kami satu persatu. Pulihkanlah keluarga kami ya Tuhan. Pulihkanlah pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan. Pulihkanlah gereja kami ya Tuhan. Pulihkanlah kota kami. Siaran negara lawan takala. Kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan. Kalau Daud memohon kehadiran Tuhan, pulihkanlah Tuhan, berikan jawaban pemulihan
terjadi dan umat Tuhan bersorak-sorai bersuka cita. Sekarang ini hamba mohon ke hadapan Tuhan, kami semua, pulihkanlah kami ya Tuhan, perbarui hidup kami. Secara takara, sandera takara, haleluya. Secara takara, patakara, pasangka. Kiranya Roh Kudus yang kuat itu terus berkuasa memerintah atas hidup kami, ada pada kami, dan penyertaan Tuhan terus ada pada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, terjadi pemulihan pembaruan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan kata-kata dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara dan kita akan berikan persembahan. Sepanjang hidupku dan dalam Nanti hari Minggu kita ketemu kembali dengan sukacita ilahi. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Dan kiranya pemulihan, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik terjadi atas hidup kita semua. Setuju? Katakan amin. Angkat tangan saudara. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya ibadah kami menyenangkan ya Tuhan. Roh Kudus makin sempurnakan pujian penyembah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan.
Kami bersukacita, kami bersyukur bisa bertemu satu sama lain umat Tuhan. Kami saling mengasihi, saling menopang. Dan sekarang ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kehidupan dan seluruh umat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang direncanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam.